anak itu adalah merupakan titipan dari Allah dan akan meneruskan penerus generasi orang tuanya. Begitupun murid adalah generasi penerus guru-gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, dalam rangka menyambut peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2020. Kalau dihitung dari tahun Masehi, Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi, sampai hari ini tahun 2020, berarti berapa tahun? 2020 dikurangi 750 Masehi. 1300-an lah, 1300 tahunan. Beberapa hal yang perlu diingat atau perlu ditekankan dalam Maulid Rasulullah atau Maulid Nabi, yaitu untuk mengingatkan kita pada sejarah Rasulullah, betapa agungnya Rasulullah, betapa suri tauladannya Rasulullah dalam berbagai macam segi kehidupan, baik kehidupan di keluarga maupun bermasyarakat atau kehidupan berpolitik dan sebagainya. Maulid Rasulullah diperingati tidak semata untuk peringatan kelahirannya Rasulullah, yang sebetulnya sangat penting. Manusia biasa saja melaksanakan ulang tahun, apalagi Rasulullah. Di antaranya itu beberapa hal untuk mengingatkan kita dengan suri tauladan Rasulullah. Kalau tidak ada peringatan Maulid Rasulullah, mungkin anak-anak cucu kita nanti terlepas dari sejarah atau suri tauladan Rasulullah. Inilah pentingnya Maulid Nabi, itu untuk mengingatkan suri tauladan Rasulullah. Jadi kalau ada peringatan Maulid Nabi hanya sekedar memperingati Maulid Nabi, hanya marhabanan dan makan-makan saja, tidak ada sejarah, tidak dibacakan sejarahnya Rasulullah, kayak sia-sia. Hanya dapat pahala marhabanan berselamat kepada Rasulullah. Untuk itu disarankan ketika peringatan Rasulullah ada dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah, baik kelahirannya Rasulullah atau suri tauladannya Rasulullah dan tata cara kehidupan Rasulullah. Sini sebagian kecil dari suri tauladannya Rasulullah, yaitu tentang pendidikan anak yang jarang diungkapkan di dalam sejarah atau di dalam peringatan Nabi Muhammad. Hanya memperingati Nabi Muhammad lahir, kemudian ibunya siapa, bapaknya siapa, dan seterusnya, cara kelahirannya bagaimana. Jarang yang mengungkapkan kelahiran atau Maulid Nabi diterangkan tentang suri tauladan Rasulullah, contohnya atau mencontohkannya Rasulullah kepada umatnya dalam mendidik anak, dalam tata cara mendidik anak, di mana diterangkan Rasulullah mempunyai 7 orang anak. 7 orang anak. Pertama adalah Sayyid Qasim, anak pertama, anak sulung Nabi Muhammad, dengan Siti Khadijah. Oleh karena semua putra Rasulullah itu yang 6 adalah putranya atau dari Siti Khadijah, sedangkan hanya 1 yang dari Siti
Mariatul Qibtiyah, Siti Mariatul Qibtiyah, yaitu Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim yang bukan dari Siti Khadijah. Pertama adalah Sayyid Qasim, di mana sampai disebutkan sampai menjadi kunyah dari Kanjeng Nabi, yaitu Abul Qasim. Bukan sayangnya Rasulullah kepada anak pertamanya, sehingga anak dari Siti Khadijah yang pertama, dan tidak lama atau 2 tahun 2 tahun hanya berkisar 2 tahun Sayyid Ibrahim meninggal atau wafat dan dimakamkan di Ma'la Mekah. Kemudian anak yang kedua yaitu Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah juga wafat pada tahun 615 Masehi. Ketika itu umurnya masih baru lahir, masih bayi. Kemudian anak yang ketiga yaitu Sayyidah Zainab. Anak Rasulullah yaitu Sayyidah Zainab yang ketiga, anak yang ketiganya. Juga dari Siti Khadijah. Sayyidah Zainab ini pernah menikah dengan laki-laki yang dikategorikan belum masuk Islam. Itu bernama Abul As. Dan mempunyai 2 anak laki-laki, itu bernama Ali dan Umayyah. Sehingga akhirnya suaminya memeluk agama Islam, dan Zainab menikah 2 kali. Setelah suaminya masuk Islam, menikah lagi dengan cara Islam. Dan yang keempat itu Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah itu anak dari Siti Khadijah, sama. Anak dari Siti Khadijah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu lahirnya Ummu Kulsum itu dari Siti Khadijah juga. Itu 6 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Yang kelima. Kemudian yang keenam itu Siti Fatimah. Siti Fatimah yang menikah dengan sahabat Ali. Siti Fatimah Zahra menikah dengan sahabat Ali. Dikaruniai anak 2 yaitu Hasan dan Husain. Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Meninggal pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Itu setelah 11 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan yang ketujuh yaitu Sayyid Ibrahim, anak Rasulullah yang ketujuh. Itu anak yang paling bungsu. Sayyid Ibrahim ini adalah anak Rasulullah yang dari Siti Mariatul Qibtiyah. Lah, kenapa Nabi Muhammad punya 3 orang anak tapi semuanya wafat? Satu yang agak dewasa yaitu Sayyid Ibrahim, umurnya sampai 16 atau 17 tahun. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, mengapa Rasulullah mempunyai 3 anak laki-laki semuanya wafat? Itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah Maha Tahu. Oleh karena kalau saja ketiga putra Rasulullah itu hidup sampai dewasa, sampai Rasulullah meninggal, maka salah satu di antara anak Rasulullah itu akan diagungkan dan dianggap nabi oleh kaum muslimin. Begitu Allah Maha Tahu tentang hal tersebut, maka anak-anak Rasulullah yang tiga laki-laki itu semuanya wafat dalam keadaan atau masih muda, sebelum Rasulullah itu mendahului Rasulullah. Yang perlu diingat lagi bahwa garis keturunan Rasulullah dan Siti Aminah itu yang diterangkan di dalam Al-Barzanji atau kitab-kitab yang lain, itu hanya keturunan dari orang tua atau dari ayah. Nabi Muhammad bin. Sedangkan Nabi Muhammad bin Aminah binti siapa? Jarang diterangkan. Itu binti Rabbah bin Abul Uzza. Siti Aminah itu atau kakek dari ibu. Kemudian selanjutnya
tentang keteladanan Rasulullah dalam mendidik anak. Mendidik anak sesuai dengan keteladanan Rasulullah itu sulit untuk ditiru, tetapi mudah untuk dipelajari. Oleh karena apa? Beliau Rasulullah mendidik anak berbeda dengan cara orang tua zaman sekarang mendidik anak. Zaman Rasulullah belum ada HP, belum ada fasilitas permainan dan sebagainya. Dan tidak ada metode-metode pendidikan tentang cara mendidik anak. Rasulullah cara mendidik anaknya dituntun oleh malaikat dan Gusti Allah. Sehingga cara pendidikan, cara mendidik anak ala Rasulullah itu sangat mudah untuk ditiru sebetulnya. Karena belum terkontaminasi dengan berbagai macam gangguan seperti sekarang. Justru malah cara pendidikan anak zaman sekarang itu lebih sulit. Sebab anak-anak zaman sekarang pilihannya banyak. Sesederhana inikah Rasulullah mendidik anak? Tidak. Kelihatan sederhana. Kenapa? Dibantu oleh malaikat dan Gusti Allah. Nah, seorang nabi atau seorang calon nabi Rasulullah dilindungi dan termasuk mempunyai sifat maksum, termasuk anak-anaknya. Di zaman sekarang peneladanan terhadap Rasulullah, orangnya yang sangat sulit meneladani. Padahal cara Rasulullah mendidik anak itu mudah. Yang susah itu meniru cara Rasulullah mendidik anak. Dan yang namanya anak adalah termasuk amanah dari Allah, harus dilindungi, harus dijaga. Gambaran betapa mudahnya Rasulullah mendidik anak dari segi aspek kehidupan, dari segi pendidikan yang lain, akhlak, kemudian cara bergaul, akhlak sama. Pertama, pengajaran Rasulullah atau pendidikan Rasulullah terhadap anak-anaknya pertama adalah mengenalkan ketauhidan atau akidah. Ilmu tauhid pertama. Dan yang paling utama, anak harus mengetahui siapa Tuhannya. Kepada siapa beribadah. Dan bagaimana atau siapa yang menciptakan alam semesta. Itulah yang ditekankan oleh Rasulullah. Pertama adalah keyakinan terhadap anak-anaknya kepada Tuhan, kepada Allah. Rasulullah memberikan contoh dalam beberapa hadis yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan bukalah lidah saat mereka hendak meninggalkan dunia dengan lafaz la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa yang awal dan akhir membukakan lidahnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan ditanyakan apa-apa oleh Allah. Tidak akan menemui siksa, tidak akan menemui hisab, tidak akan ditanya dosa. Itulah keutamaan Rasulullah atau cara-cara mendidik Rasulullah. Pertama itu tadi, mengenalkan tauhid atau mengenalkan atau mengukuhkan akidah terhadap anak-anaknya. Yang kedua, mengajarkan bacaan doa-doa pada setiap langkah dan pekerjaan, seperti mau makan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim billahi wa tawakkulan alaihi. Kemudian setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana wa ja'alana minal muslimin. Mau masuk kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Setelah cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi. Kemudian keluar kamar mandi,
Ghufranakal hamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa afani. Setelah wudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Menjelang tidur bismikallahumma ahya wa bika amutu. Bangun tidur Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikal masir. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Doa-doa seperti itu selalu diingatkan atau dianjurkan pada anak-anaknya. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap kerjaan. Di mana pada saat sekarang atau pada zaman sekarang jarang orang yang mengamalkannya, dianggap sepele. Kita lihat saja, kita coba apa sih Rasulullah mengajarkan doa-doa seperti itu kepada anak-anak beliau dan kepada umat-umat setelahnya. Pada umat Nabi Muhammad mengajarkan doa itu berbagai macam hikmah yang tidak terhingga. Seperti ketika masuk kamar mandi, di kamar mandi itu banyak jin dan sebagainya, kita baca bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Insyaallah dari masuk setan atau jin yang mengganggu. Kalaupun ada orang yang kadang-kadang masuk kamar mandi kemudian jatuh dan diganggu oleh jin, itu karena masuk kamar mandi tidak baca doa. Nah kemudian setelah cebok Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawaqi, Rasulullah mengajarkan kepada anak dan umat-umatnya untuk selalu membaca doa setelah cebok, agar beberapa hal yang banyak hikmah di situ di dalamnya. Seperti apa? Di antaranya insya Allah ketika orang setelah cebok membaca doa seperti itu, terhindar dari berbagai macam penyakit yang ada yang ada di kubul atau dubur. Jangankan penyakit-penyakit yang berat, insya Allah anyang-anyangan juga terhindar. Terhindar dari susah BAB, terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi sekarang penyakitnya tambah ganas, sifilis, AIDS, HIV, impoten dan sebagainya. Itu salah satu penyakit yang ketika orang setelah cebok tidak baca doa. Nah, menyepelekan doa-doa kecil seperti itu, Rasulullah menekankan kepada anak-anaknya dulu dan menganjurkan kepada umat-umatnya untuk membaca doa-doa seperti itu. Dan banyak beberapa tata cara kehidupan Rasulullah mendidik anak-anaknya yang ditiru atau seharusnya seyogyanya ditiru untuk umat-umatnya. Tidak lain Rasulullah mengajarkan anak-anaknya seperti itu untuk ditiru oleh umat-umatnya. Mengenalkan doa, mengajarkan doa ketika mau tidur, mengajarkan doa ketika bangun tidur, sebelum makan dan setelah makan. Itu doa-doa yang sangat penting, yang gampang atau orang banyak yang mengabaikan atau menganggap remeh. Kemudian selanjutnya Rasulullah selalu berlaku adil kepada anak-anaknya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak sama karena kebutuhan anak berbeda dan karakter anak juga berbeda, sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan umur anak. Anak semakin besar umurnya, mungkin semakin besar kebutuhannya. Punya anak yang MI, yang MTS, aliyah dan kuliah ya harus berbeda. Itu namanya adil. Kalau sama memberi uang jajannya sama, anak MI, MTS dan MA dan kuliah sama memberikannya 20.000 sehari, salah, itu namanya tidak adil. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada atau mendidik anak-anaknya dengan seadil-adilnya. Jadi jelas dalam didikan-didikan Rasulullah memberikan teladan pada kita. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengajarkan kepada anak-anaknya itu tentang akhlak mulia. Cara terbaik untuk mendidik anak atau mendidik orang, mencontohkan akhlak mulia adalah dari perilakunya diri sendiri, menjadi contoh bagi mereka yang akan dididik. Seorang guru akan mendidik akhlak, ya gurunya dulu harus berakhlak. Orang tua mendidik anaknya untuk berakhlak, ya orang tuanya dulu berakhlak. Orang tua ingin mendidik anaknya untuk jamaah subuh, ya orang tuanya dulu bangun subuh. Nah, gitu caranya. Kenapa dulu orang-orang tua zaman dulu, guru-guru zaman dulu pada berhasil mendidik anak didiknya atau mendidik murid-muridnya? Karena dicontohkan dulu pada dirinya. Dulu guru-guru pada bangun malam tahajud, mendoakan murid-muridnya, sehingga anak-anak didiknya pada nurut-nurut. Itu karena tahajudnya guru-gurunya. Nah, jika zaman sekarang hanya dengan ilmu kependidikan saja, label sertifikasi guru, profesional, tetapi di balik itu tidak ada upaya ikhtiar untuk taqarrub ilallah, bertahajud, sholat hajat dan mendoakan siswanya, tidak akan mungkin hasil
Karena profesionalisme, sertifikasi dan sebagainya itu adalah buatan manusia. Sedangkan tahajud, salat hajat, berdoa itulah buatan Allah. Jadi harus ada taqarrub ilallahnya. Itu contoh atau cara pendidikan Rasulullah diawali atau dimulai dari diri sendiri, dari diri Rasulullah sendiri. Ibda' bi nafsik, mulailah dari dirimu sendiri untuk mendidik mereka atau mendidik anak-anaknya. Nah, untuk menanamkan akhlak mulia pada anak, cara yang patut seorang ibu atau bapak, seorang guru pada muridnya itu adalah menteladani mereka dengan perilakunya sendiri. Itu antaranya. Kemudian sebab apa? Anak itu adalah merupakan titipan dari Allah dan akan meneruskan penerus generasi orang tuanya. Begitupun murid adalah generasi penerus guru-gurunya. Amanah dari Allah. Sama. Murid juga amanah dari Allah. Melalui tangan orang tua, melalui orang tua. Ya amanah orang tua dan amanah Allah. Sebagai orang tua harus bisa memegang amanah itu. Sebagai guru harus bisa memegang amanah itu, titipan Allah.